Sekarang kita akan masuk pada tema ini dulu. Hidup itu harkat dan hakikatnya itu apa saja. Hebat juga ini panitianya memakai kata bahasa Indonesia tinggi. Harkat dan hakikatnya. Luar biasa. Saudara, kalau kita tidak pernah mengenal dan mengerti hidup itu sendiri, maka kita tidak pernah sayang dan tidak pernah menghargai dan tidak pernah membawa hidup ini ke arah mana. Satu contoh, apa yang akan terjadi pada seseorang yang nggak kenal, nggak mengerti itu berlian. Terus dia bisa menjaga nggak berlian itu? Enggak. Dia bilang, apa beling ini? Karena dia nggak mengerti. Nah, begitu pula kita. Kalau kita ini hidup, tapi nggak pernah ngerti harkat dan hakikatnya. Ya, tujuan dan kegunaannya. Kenapa kita diciptakan, dijadikan Tuhan? Kenapa? Maka saudara, hidup ini kita akan sia-siakan. Orang yang berzina, orang yang kena narkoba, orang yang menghancurkan diri dengan mabuk, judi, sejenisnya. Itu pasti orang yang nggak pernah tahu betapa berharganya hidup itu. Pasti. Nah, ternyata banyak juga orang Kristen yang nggak pernah tahu harkat dan hakikat hidup itu apa. Satu kali saya baca sebuah buku yang cukup mengagetkan saya. Dan saya baru ngerti juga setelah baca buku itu. Dia berkata bahwa kalau Anda ingin mengenal, ingin mencari, ingin mengetahui di mana kekayaan yang sesungguhnya itu berada. Jangan ke bank, jangan ke rumahnya orang kaya, jangan ke museum, jangan ke Amerika, negara kaya itu. Dia berkata, pergilah ke kuburan. Saya bingung, ngapain ke kuburan? Terus baca semua nisan dengan nama dan umurnya orang-orang yang di situ. Disitulah kekayaan itu ada. Lalu dia uraikan. Ternyata kekayaan itu tidak pada materi, pada deposito, pada surat tanah, pada surat saham, surat berharga. Tidak. Ternyata kekayaan yang sesungguhnya itu dalam kehidupan orang itu sendiri. Lalu dia uraikan. Misalnya Anda di sebuah kuburan besar. Sudah puluhan ribu orang dikubur di situ. Gak usah lihat semua. Lihat kalau sempat hari itu 500 nisan saja. Lalu data umur berapa saja yang mati. Dan kalau memang kebetulan Anda bisa tahu orang yang mati itu siapa-siapa, gali. Bukan gali kuburannya. Gali kalau dia hidup sampai hari ini. Misalnya Einstein. Kan orang hebat bukan? Pinternya luar biasa. Sampai begitu kagumnya dunia, saudara. Waktu Einstein mati, otaknya itu nggak dikubur. Disimpan dulu untuk diselidiki. Sebab sampai bertahun-tahun setelah Einstein mati itu otaknya Einstein masih ada di laboratorium diteliti. Ini otak kok sepintar itu tuh kenapa? Ternyata hasil penemuan yang luar biasa. Sehebat itu Einstein. Ternyata kekuatan otaknya belum sampai 10% yang digunakan. Tapi sudah sepintar itu. Nah, kalau Einstein menambahkan 2% lagi, betapa hebatnya kekayaan ada dalam diri. Nah, kalau Einstein bisa hidup sampai hari ini, dia nggak mati. Itu dia kembangkan terus ide-ide di otaknya. Wih, kekuatannya berapa besar. Itu. Kalau Putri Diana nggak mati sampai hari ini, tahun 97 yang lalu, dan dia masih hidup, saudara tahu pekerjaannya? Dia mengumpulkan uang dari seluruh dunia untuk membiayai orang-orang yang cacat karena kena ranjau darat itu tadi. Hidupnya diabdikan untuk orang-orang miskin luar biasa. Maka itu kalau saudara ingat waktu dia dikubur, belum pernah ada orang mati sedunia nangis. Disebutkan di situ waktu Winston Churchill mati, memang Inggris berduka, tapi nggak sebanyak itu. Elvis Presley mati, nggak sebanyak itu. Dia adalah orang pertama di dunia yang mati, hampir sepertiga dunia nangis. Nonton di TV seluruh dunia itu. Bayangkan, kalau dia masih hidup sampai hari ini, berapa kekayaan yang dia bisa kembangkan. Mengerti? Ini contoh-contoh yang ada. Belum lama, bosnya Hyundai yang di Korea mati bunuh diri. Orang itu baru nulis buku tentang keberhasilannya. Nggak sampai berapa bulan dia bunuh diri. Kalau dia masih hidup sampai hari ini, dia bisa mengembangkan perusahaan mobil itu kan jadi apa. Tapi dia mati. Nah, setelah saya baca begitu saya sadar betul juga.
Ternyata kekayaan itu bukan yang kelihatan di luar. Yang kelihatan di luar cuma hasil daripada yang sesungguhnya di dalam hidup orang itu. Bisa nangkap maksud ini, saudara? Jadi kekayaan itu sendiri ada dalam hidup kita. Nah, kalau saya sudah berikan contoh ini, pasti saudara sekarang mengerti. Pantas Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta. Ada 3, ada 5, ada 1. Itulah kekayaan. Bukan dalam bentuk uang, tapi bentuk ide yang luar biasa. Saya baru pulang dari Balikpapan. Ada satu keluarga masih muda, umurnya baru 30-an si suami, si istri belum 30. Saudara, ternyata sekarang mereka diberkati Tuhan luar biasa. Suami namanya Roni, istrinya namanya Rani. Nah, ternyata istrinya ini orang yang senang barang-barang kecil. Dia itu bisa menciptakan hiasan dinding, hiasan rumah dengan bahan-bahan bekas yang ada. Dan itu harganya mahalnya luar biasa. Di Balikpapan banyak orang-orang kulit putih, pegawai-pegawai perusahaan minyak. Saudara, waktu saya berkunjung ke rumahnya, barang bekas plastik, bekas apa jadi di tangan dia. Hiasannya bagus-bagus. Saya sendiri waktu lihat aja sampai tertarik sekali. Ini luar biasa. Itulah kekayaan. Jadi bukan hasil uang dia kerja itu, tapi ide-idenya itulah kekayaan. Betul? Itu sungguh-sungguh luar biasa. Belum lama saya juga dengar di TV, ada satu keluarga kakak beradik orang Sangir merantau ke Jawa Barat. Nggak ngerti mau buat apa. Akhirnya si adik dapat ide untuk buat malam, ya, bunga-bunga dari lilin malam itu. Dan sekarang saudara, mereka jadi kaya raya. Dan diekspor ke luar negeri. Cuma di sebuah kampung di Jawa Barat, saya lupa di kampung mana. Nah, itulah kekayaan. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Di dalam diri kita ada perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan berikan. Cuma sayang, banyak orang tidak bisa menggunakan waktu hidupnya. Ini aja saya. Sekarang Kejadian 11 ayat 6. Coba kita lihat. Dan di sini kita lihat kekayaan ini. Hidup yang sesungguhnya. Kejadian 11 ayat yang ke-6. Luar biasa Tuhan kita. Soal apa ini? Tentang apa? Ayo, masa lupa? Tentang apa? Pasal ini, pasal 11 ini. Bukan ayat 6-nya aja. Pasal 11 maksud saya. Menara Babel. Saudara, zaman itu belum ada sekolah teknik sipil atau arsitek. Berarti besi belum dipakai untuk bangunan. Jadi besi beton belum ditemukan. Tapi keturunan Nuh di bawah pemerintahnya Nimrod bisa membuat bangunan bertingkat pertama di dunia. Dan permanen lagi. Dari batu. Jadi Papa disuruh tuh heran. Maka itu lihat ayat 6. Dan ia berfirman. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Lalu lihat pujian Papa. Ini itu apa? Menara Babel itu barulah permulaan usaha manusia. Titik, koma, artinya itu kalimat yang menegaskan kalimat yang sebelumnya. Mulai dari sekarang. Mulai dari menara Babel didirikan. Apapun juga yang manusia rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saudara, tahun 80-an saya mendapatkan firman ini, saya terkejut. Sekuat itu. Coba, dari ayat ini saudara, kita bisa mendapatkan semua teknologi yang dipakai oleh manusia sampai hari ini. Saya mau tanya begini kepada saudara. Apapun yang ditemukan dan dibuat oleh manusia, apapun. Mau Apollo naik ke bulan, mau komputer, mau sistem internet, dan sejenisnya. Sebelum manusia buat, mereka merencana atau tidak? Betul? Merencana. Nah, inilah harkat dan hakikatnya hidup itu pada bagian ini. Mulai dari sekarang, ini yang penting. Apapun juga yang manusia rencanakan. Saya nggak mau pakai kata mereka, sebab konotasinya kalau mereka ya cuma mereka itu saja zaman itu.
Tapi sebetulnya firman ini berlaku selama masih ada manusia di bumi ini. Saudara, saya kagum. Kalau nggak ada ayat ini, saya akan jadi orang yang paling putus asa sedunia. Saudara. Kenapa? Karena kami itu orang miskin. Kami 4 bersaudara. Yang lulus SMA cuma saya dengan adik saya bungsu. Saya itu nomor 2. Kakak saya dan adik saya nomor 3 nggak selesai. SMP juga tidak. Cuma SD. Nah karena kami ini keluarga miskin. Mama janda. Saya ditinggal mati oleh papa saya waktu saya umur 9 tahun. Kakak saya umur 11 tahun. Adik saya paling bungsu itu baru 4 tahun. Dan papa saya mati umur 31 tahun. Masih terlalu muda. Dan keluarga kami jatuh miskin, hancur betul-betul. Nah karena kami tidak punya harapan untuk melanjutkan lebih tinggi lagi sekolah. Maka mama itu nggak pernah ngurus ijazahnya anak-anak. Nah kami pun nggak diberitahu pentingnya apa ijazah itu. Jadi kami berempat saudara, nggak pernah punya ijazah sampai hari ini. Hilang kemana juga kami tidak tahu. Saudara bisa bayangkan, saking miskinnya kami pada waktu itu. Nah, terus saya itu pernah menyesal. Setelah saya dipanggil Tuhan, saya dipanggil tahun 72. Terus saya lihat pelayanan begitu hebat. Terus saya itu menyesal. Kalau toh saya ingin sekolah lagi, nggak mungkin saya bisa sekolah. Kalau toh dipaksa untuk minta ijazah, repot juga. Sudah terlalu lama. Saudara, akhirnya penyesalan saya, kenapa Tuhan? Tapi saya tahu setelah dapat ayat ini, saya baru tahu rencana Tuhan yang luar biasa. Saudara baca baik-baik. Ternyata di dunia ini nggak ada orang bodoh, orang malas yang banyak. Betul nggak? Kalau lihat ayat ini, berarti orang itu nggak perlu punya kekayaan yang bentuk materi dulu. Kalau dia bisa menggunakan kekuatan idenya untuk merencana, dia bisa buat segala sesuatu. Sebab Papa menjamin, mulai dari sekarang, ribuan tahun yang lalu saat Menara Babel didirikan, apapun yang manusia rencanakan, pasti jadi. Tidak mungkin tidak. Luar biasa Tuhan itu. Nah, berjalannya waktu, saya banyak baca buku, terus saya lihat juga, wah, saya berkata, Papa, engkau terlalu murah hati. Engkau nggak memberi batas. Saudara pernah nyadari, kalau bajingan-bajingan, perampok-perampok, maling-maling, pemerkosa, pejinah, pembuat narkoba, kena ayat ini juga. Ngerti maksud saya? Orang bagaimana bisa ciptakan ekstasi kalau nggak merencana dulu? Bagaimana orang bisa menemukan zat-zat untuk jadi sabu-sabu kalau orang nggak merencana dulu? Bagaimana orang mau maling kalau nggak pakai merencana? Nggak ada maling goblok, lihat rumah kosong masuk. Goblok betul dia. Pasti merencana dulu bukan? Bagaimana orang mau memperkosa bisa sih kalau nggak merencana dulu? Jadi ini terlalu luas firman ini. Berlaku untuk semua manusia asal dia bisa merencana saja. Wah, sejak itu saya nggak akan minder lagi. Saya berani bangkit. Dan kekuatan Roh Kudus di dalam diri saya untuk merencana, terus untuk merencana. Maka itu sampai hari ini saya nggak pernah berhenti untuk merencana. Karena merencana itu gratis, nggak bayar. Oh nggak amin. Sambil berak yang cuma 5 menit kita bisa buat rencana 2 loh di situ. Sambil duduk itu. Loh betul nggak pernah mikir nggak? Daripada duduk mikir kapan kawin, kapan kaya, ngapain? Lebih baik duduk merencana. Kalau aku keluar dari WC ini, aku mesti buat apa? Tidak ada yang direncanakan manusia yang nggak berhasil. Saya punya 2 buku tentang Bill Gates. Saya kagum dengan orang. Saudara dia itu mahasiswa DU, drop out. Dari sekolah terkenal di Boston. Hebat sekali. Dia DO. Tapi dia nggak putus asa. Sekarang dia adalah satu-satunya orang terkaya di dunia. Yang bukan selebritis, yang bukan raja, yang bukan pejabat. Dia adalah orang biasa yang terkaya di dunia. Kekayaannya mengalahkan kekayaan Ratu Elizabeth II dari Inggris. Yang bisa menyanyi dia cuma Sultan Bolkiah dari Brunei. Nah, waktu saya baca tentang dia, ternyata orang ini menggenapi ayat ini juga. Waktu dia drop out, diusir dari perguruan tinggi karena memang nggak bisa menyelesaikan. Dia nggak diam. Dia merencana. Program Windows yang dipakai oleh seluruh dunia, itu penemuan dia. Microsoft itu perusahaan dia. Saya sampai kagum. Yang terakhir yang saya baca tentang dia, ternyata dia sudah buat surat wasiat. Kekayaannya itu triliun dolar. Bukan triliun rupiah. Bukan cuma miliar dolar kekayaan. Triliun.
Lalu dia cuma wariskan kepada 2 orang, anaknya cuma 2 perempuan. Kaget seluruh dunia waktu baca surat wasiat yang di hadapan notaris. Kalau dia mati, anaknya sudah besar, anaknya cuma dapat masing-masing 10 juta dolar. Lalu kekayaan yang lain dia hibahkan untuk semua pendidikan di seluruh dunia. Coba bayangkan, orang drop out. Dia merencana, saudara. Dia merencana. Mesti buat apa? Mesti buat apa? Ketika Pak Harto masih berkuasa, maka saya paling suka 2 acara penting yang Pak Harto buat. Itu setiap tanggal 6 Juni dan 20 Desember. Kalau saudara masih ingat sejarah Pak Harto. Setiap 6 Juni dia pasti memberi hadiah Kalpataru. Kalau 20 Desember dia pasti beri hadiah Upakarti. Nah saya ini suka neliti yang begitu. Kalpataru itu hadiah tertinggi bagi bangsa Indonesia yang menyelamatkan lingkungan. Nah tiap kali ada Kalpataru saya baca, saya mau tahu siapa yang nama Kristen dan siapa yang pendeta. Ternyata jarang sekali. Satu pendeta yang pernah masuk dapat Kalpataru itu orang Batak. Di pantai Sumatera yang bagian barat. 17 km, saya lupa di kabupaten mana, itu terabrasi. Ya karena laut. Sehingga tahun demi tahun saudara wilayah itu habis. Lah pendeta ini merasa terganggu, kasihan rakyat. Kenapa pantainya habis terabrasi? Karena pedagang-pedagang tambak udang membabat habis hutan bakau di situ. Ikan sudah tidak ada, ditebang habis hutan bakau itu, maka abrasi terjadi, daratannya tambah sempit, masyarakat kehilangan tempat tinggal. Lalu pendeta ini saya lupa siapa namanya, kan sudah lama itu 80-an. Dia berdoa untuk minta bibit unggul bakau yang ditanam cuma sekian tahun sudah jadi hutan. Dia berdoa sungguh-sungguh. Dan Tuhan dengar doanya. Dia coba kawin silangkan, dia cari pendeta ini padahal. Maka itu saya kagum sekali. Dia punya ide yang luar biasa. Dia merencana. Akhirnya dalam waktu yang relatif singkat, 17 km pantai itu muncul hutan bakau baru. Nah, pemerintah dengar, Pak Harto panggil dia. Istana Negara dapat. Nah, di antara semua tokoh yang saya nggak akan lupa, itu seorang nenek umur 60 tahun lebih dari sebuah desa di Kabupaten Tasikmalaya. Saya lupa desanya apa. Disebut Nyi Iro di situ. Nah, dia dipanggil ke Istana Negara. Saudara, waktu dia tampil, saya ngikuti berita lewat TV, saya tertawa. Begitu sederhana orang tua ini. Nggak bisa rapi pakai sarung juga karena dia orang tua, orang Sunda. Apa adanya menghadap presiden. Tapi kisahnya sungguh menarik, sudah. Dia orang Islam, tentunya karena orang Sunda. Desa sebelahnya itu subur karena ada sungai yang mengalir. Tapi desanya Nyi Iro ini tandus kalau nggak musim hujan. Sawahnya nggak akan bisa. Nah, berapa tahun sebelum dia dipanggil ke Istana Negara, dia itu minta kepada kepala desa yang menghalangi sungai itu masuk ke desanya cuma ada sebuah bukit, bukan gunung, bukit kecil. Anak-anak pun sering naik ke situ lewat. Itu penghalangnya. Lalu Nyi Iro ini usul kepada kepala desa, kepada tetangga-tetangga, kalau kita bisa belah bukit ini, maka air itu akan masuk. Tapi ditertawakan oleh kepala desa, dia bilang, Nyi, kalau belah roti bisa, ini belah bukit mau pakai apa? Nah dalam kisah hidupnya, setelah itu dimasukkan di majalah, banyak kisah itu diangkat di banyak koran juga, luar biasa. Dia tulis begini, karena nenek ini tidak ada yang menanggapi idenya, maka dia kerja sendiri dengan cangkul dan alat-alat yang ada, apa adanya. Dia cangkul bukit itu. Setelah sekian meter tembus, memang cuma bukit, baru rakyat menyadari ternyata bisa. Maka mereka rame-rame gotong royong untuk belah bukit itu. Dan akhirnya berhasil. Sungai itu mengalir ke desa mereka. Dan desa mereka jadi subur. Lalu Nyi Iro dipanggil ke istana, dapat hadiah Kalpataru. Nah itu yang saya suka meneliti. Mempelajari ide orang. Saudara, bagaimana dalam kehidupan kita? Kalau kita mau belajar harkat dan hakikat hidup itu bagaimana cara? Temukan potensi yang ada dalam diri kita. Katakan amin. Sebodoh-bodohnya kita, secacat-cacatnya kita, pasti kita masih punya potensi. Saya belum tahu terjemahan yang lain, tapi yang bahasa Inggris cukup banyak. Kalau saya pernah dengar nama Dr. Stephen Hawking, itu orang Inggris. Cacat sejak lahir. Saudara sekarang umurnya sudah 50-an, 60-an kira-kira. Dia itu sejak lahir punya kelainan pada saraf tulangnya. Sehingga kaki, tangan, dan badannya itu nggak bisa lurus. Semuanya melipat dan jadi bengkok. Sehingga panjang tubuhnya sampai setua itu nggak sampai 1 meter. Duduknya di kursi roda.
Ngomong aja nggak bisa. Terpengaruh. Nah yang bisa bergerak itu cuma lidah, mata, mulutnya dengan jari-jarinya. Yang lain kaku semua sejak dia lahir. Tapi orang ini pandainya luar biasa. Gramedia menerbitkan bukunya, judulnya Riwayat Sangkala. Inggrisnya The History of Time. A Brief History of Time. Dan itu dia menerangkan, maka dunia mengakui dia adalah Einstein abad 20. Karena apa? Penemuan-penemuannya brilian betul. Dan dia itu profesor, dia itu guru besar, ahli di bidang ruang angkasa. Bagaimana cara dia ngomong? Karena ngajar, karena nggak bisa ngomong. Maka ada berapa orang ahli komputer menciptakan komputer khusus buat dia. Jadi kemana-mana pakai kursi roda sudah diprogram, dia bisa jalan. Nah, dia ngajar sambil pakai komputer, lalu ditayangkan. Dan dia jadi pembicara ilmiah yang hebat sekali untuk seluruh dunia. Nah itu semua terjadi hanya karena ide-idenya, tubuhnya tidak mempengaruhi dia untuk dia bergerak bebas. Nah cuma yang terakhir saya jengkel dengan dia, kira-kira 6 tahun yang lalu. Saya baca tentang dia, dia ceraikan istrinya. Ini sudah cacat, nggak tahu diri lagi, saya berkata begitu. Lalu kawin dengan perawatnya sendiri. Saya bilang kurang ajar kamu ini. Diceraikan istrinya. Nah itulah manusia. Walaupun cacat masih kurang ajar juga. Sudah badan bengkok-bengkok begitu, nggak tahu diri lagi. Tapi saya kagum tentang dia. Saya terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang dia temukan. Banyak penemuan baru yang orang nggak pernah mikir, tapi dia mikir. Nah kalau saya membaca buku-buku seperti itu, saya itu tertantang. Bahwa betul ayat ini. Mulai dari sekarang. Apapun juga yang manusia rencanakan, nggak ada yang nggak akan jadi. Semuanya akan jadi. Nah, sekarang masalahnya, kalau kita sudah menyadari tentang harkat kehidupan kita, sebegitu tinggi nilainya, harkat kita itu demikian hebat isinya, ini masalah mau diapakan? Betul? Mau diapakan? Kalau setinggi itu. Tapi kita nggak apa-apakan. Kita cuma nikmati sendiri saja. Saudara masih ingat firman Tuhan Yesus salah satunya saya lupa di ayat mana. Tapi pasti saudara pernah ingat. Dia berkata begini. Barang siapa yang punya, aku beri. Yang tidak punya, aku ambil. Kalau dipikir, jahat Tuhan. Ya betul nggak? Sudah nggak punya kok malah diambil. Apa yang diambil? Masih ingat perumpamaan talenta itu juga? Orang yang terima satu kan marah-marah. Engkau Tuhan yang jahat. Engkau menuai di tempat yang tidak engkau taburi. Nah yang buat bingung justru Tuhan Yesus berkata, memang aku tidak menabur di tempatmu, maka itu aku tuai. Kan kelihatannya jahat. Ternyata tidak. Walaupun cuma satu yang ditaburi. Kalau satu itu jadi, bisa dituai tidak? Bisa. Nah orang ini tidak mengembangkan yang satu itu. Dia sia-siakan. Nah kembali kepada buku yang saya baca tadi. Kalau begitu betul. Melihat kekayaan itu sekuburan. Ada orang mati masih muda. Kok kita tahu dia aduh begini begitu sayang sekali. Kenapa kamu cepat mati? Kalau kamu hidup sampai sekarang. Kamu bisa mengembangkan idemu. Kamu jadi apa nanti jadi apa. Kamu bisa apa. Bisa bayangkan itu saudara. Apa saja. Itu ternyata tergantung bagaimana ide kita. Apa saja. Itu sebabnya saudara, harkat hidup kita sedemikian hebat. Tinggalkan dulu, sekarang kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Nah inilah harkat hidup kita yang sesungguhnya. Saya akan baca. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia. Bagaimana dijadikan? Menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa menaklukkan apa saja semua ciptaan yang ada di bumi ini. Coba perhatikan. Itulah hidup kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka itu kalau gereja hanya membelenggu manusia. Maaf saya katakan. Kalau gereja hanya menimbun manusia. Aku kata menimbun. Karena hampir semua pendeta cuma berkata, datang lagi minggu depan ya ke gerejanya, jangan pindah kemana-mana ya. Tapi nggak disuruh apa-apa. Cuma suruh datang, bawa kolekta, bawa perpuluhan, dengar pulang. Terus begitu saja. Padahal anggota di gereja itu orang-orang hebat. Kalau kita manfaatkan, saya pakai kata ini. Kalau
setiap orang yang di dalam gereja itu diarahkan untuk mengembangkan potensi atau talentanya masing-masing. Wih, hasilnya luar biasa. Hasilnya itu dahsyat betul. Tapi saya cuma ditumpui saja. Maka itu suatu hari Roh Kudus bicara, ini cuma guyonan saja, ayatnya sih nggak ada, tapi bisa dipakai juga. Dia tanya gini kepada saya, saudara, kalau kita lihat jujur, pendeta Protestan, Katolik, atau Pantekosta yang panjang umur. Katolik, Protestan itu matinya tua-tua. Yang Pantekosta, karismatik, banyak yang mati muda. Lalu saya tanya, kenapa bisa begini? Ini kenapa? Memang secara hukum rohani kita bisa temukan. Karena orang-orang Pantekosta itu tidak mau mendelegasikan. Semua dikerjakan sendiri oleh gembalanya. Ya bagaimana gak cepat mati, kecapean. Tapi Roh Kudus ngajak saya guyon, dia buat pelesetan begini. Ya terang aja cepat mati. Karena darah tinggi kebanyakan garam. Kenapa kebanyakan garam? Ingat Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Nah garam dunia nggak disebar, ditumpuk dalam gereja. Ya terlalu asin pendetanya. Guyon Roh Kudus. Tapi itu betul. Seharusnya saudara orang Kristen nggak boleh ditumpuk dalam gereja semua. Akhirnya gereja bukan gereja tapi gudang garam semua gerejanya. Karena garamnya nggak disebar kemana-mana. Seharusnya kita itu keluar dari gedung gereja, menggarami dunia ini. Tapi ditumpuk. Potensi-potensi yang hebat itu nggak berguna sama sekali. Paling cuma suruh latihan tamborin, ngurus overhead, cetak warta, terima tamu. Aduh kasihan sekali. Karena begitu banyak potensi yang bisa dipakai untuk memberkati dunia ini. Apanya kalau begitu yang serupa dan segambar dengan Tuhan itu apanya? Jangan sampai saudara nanti ke kamar bercermin. Oh Tuhan kayak aku begini. Awas ngomong begitu. Jangan dibalik hukum itu. Maka apanya yang serupa segambar dengan dia itu saya cari. Ternyata saudara yang serupa segambar dengan dia adalah daya cipta. Itu yang sama. Hanya manusia punya daya cipta. Kalau istilah asingnya kreativitas. Kalau saya pakai kata ini. Karena kita ini anak-anaknya sang kreator. Tahu kata kreator? The creator. Artinya pencipta. Maka itu kita jadi kreatif. Karena kita anaknya sang kreator. Karena kita kreatif, maka itu kita punya kreativitas. Nah kepada binatang dia tidak pernah berkata satu pun bahwa mereka itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Tidak. Maka itu nggak ada binatang kreatif. Mereka bisa pintar saudara. Tapi mereka tidak pernah kreatif. Amin kan dulu nanti saya beritahu. Kalau sampai binatang itu punya kreativitas kayak kita. Pasti ada sapi khusus bahasa Jepang. Anjing khusus bahasa Inggris nanti itu. Lalu babi belajar fisika. Lalu ada bebek renang kayak punggung kayak kupu. Hebat sekali. Karena mereka kreatif. Binatang itu pintar tapi nggak kreatif. Ngerti? Contohnya kreatif itu mengembangkan ide. Maka itu lihat manusia bisa belajar bahasa macam-macam, bisa ciptakan macam-macam. Jadi papa itu bangga kalau harkat hidup kita itu dikembangkan. Dia itu bangganya luar biasa. Karena memang untuk itu dia melahirkan kita. Maka itu betul Tuhan Yesus berkata di Lukas 16, anak-anak dunia ini lebih cerdik, lebih pintar daripada anak-anak terang. Tidak salah. Sebab gerejalah yang membelenggu kita. Gereja tidak mau mengembangkan apa yang Tuhan tuliskan dalam Alkitab. Ingat sejarah, Galileo sampai dihukum oleh gereja karena menemukan kebenaran dunia ini bulat. Karena gereja begitu bodoh, tidak melihat peristiwa yang ada secara utuh. Dan begitu banyak secara gelap dari gereja yang membunuh orang-orang pandai. Yang mereka pikir bertentangan dengan Alkitab, ternyata tidak. Nah, mulai hari ini ya saudara, harkat hidup harus diketahui. Kalau kita kembangkan. Punya potensi apa untuk kita masing-masing? Punya potensi apa? Dan itulah model pelayanan saya. Begitu ada jiwa yang datang, Tuhan kirimkan. Saya akan berdoa, saya akan berunding, saya akan ajak dia cerita. Kamu punya talenta apa? Maka saya sebagai pemimpin akan mengembangkan talenta itu dalam hidupnya dia. Dan akhirnya sungguh-sungguh luar biasa.
Kalau saudara akan ikut kami ke Papua akan tahu model pelayanan ini. Masing-masing orang yang Tuhan kirimkan kepada saya beri kesempatan untuk mengembangkan talentamu. Kembangkan. Sedapat mungkin saya berikan fasilitas untuk mereka bisa bergerak. Dan begitu luar biasa. Maka itu mari saudara, kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan untuk hal ini. Melihat talenta apa dalam diri kita masing-masing. Jadi anak-anak Tuhan tidak boleh hanya urusan rohani saja, tidak. Masih banyak urusan-urusan lain yang kita bisa kerjakan dalam kehidupan ini. Dikembangkan terus. Terus tidak boleh berhenti. Maka prinsip talenta itu, kalau kita mengembangkan, dapat hasil. Tuhan tambahi lagi. Tuhan tambahi lagi. Nah, ini yang Tuhan katakan. Siapa yang punya, dia diberi lagi. Yang tidak punya, dia ambil. Nah, contoh yang paling gampang, lihat perusahaan. Kalau ada sarjana, entah jurusan apa di sebuah perusahaan. Maaf, ini cuma dibandingkan. Dengan orang ini S1. Dengan orang yang cuma punya D1 di perusahaan itu. Tapi pemimpin perusahaan melihat. Yang D1 ini, kan cuma punya sedikit. Cuma D1 kok. Tapi dia bisa mengembangkan apa yang diinginkan oleh pemimpin perusahaan itu. Lalu yang S1 ini nggak akan mengerjakan kalau nggak diberi tugas atau perintah. Nggak bisa mengembangkan sendiri. Saya mau tanya kepada saudara. Kalau saudara pimpinan dari perusahaan itu, mana yang saudara tambahkan pendidikan? Yang D1 kelihatan. Karena dia punya potensi, dia bisa mengembangkan. Maka Yesus berkata, kalau kamu punya, aku beri. Tapi kalau kamu nggak punya, aku ambil. Jadi nggak punya apa dan punya apa. D1 punya, yaitu D1. Yang S1 punya, yaitu S1. Tapi yang D1 punya mengembangkan potensi. Yang S1 tidak. Ya dia nggak akan ditambah apa-apa. Anak-anak Tuhan harus punya kejelian ini untuk melihat. Dunia sudah begitu maju dalam perkembangannya. Kalau saya beri contoh ini pasti sudah akan ngerti. Walaupun tidak semua kita mengerti komputer. Walaupun nggak semua kita mengerti teknologi. Karena umur, karena latar belakang. Tapi saudara bisa bayangkan. Penemuan terakhir manusia yang begitu cepat berubah adalah handphone. Betul nggak? Hampir setiap 2 minggu sekali. Pasti ada jenis handphone baru yang keluar. Maka itu kalau anak tuh nggak bertobat bisa bangkrut gara-gara handphone itu saja. Ganti terus. Betul nggak? Bisa bangkrut. Betul itu. Nah, saya mikir tentang handphone ini. Pasti ada yang merencana, bukan? Betul nggak? Kalau nggak ada yang merencana, nggak akan jadi satu jenis-jenis teknologi yang luar biasa berkembang terus. Nah, bayangkan. Kejadian 11 ayat 6 tadi tidak berlaku hanya untuk yang Kristen. Itu berlaku untuk semua manusia di dunia. Nah, betapa bodohnya gereja. Kalau papanya yang berfirman, anak tetangga yang mengambil. Anak-anaknya sendiri yang dalam gereja kurang pergaulan. Karena maunya pakai cara yang lama saja, nggak mau berubah cara-cara pelayanan dengan cara-cara yang baru. Ketinggalan kita. Dunia makin hebat dalam perkembangannya. Kita cuma di situ-situ saja. Nggak ada perubahan apa-apa. Gereja, mari kita sadar. Saya tidak kenal gembala saudara karena memang tidak hadir karena sakit dikatakan begitu. Tapi saya harap gembala saudara adalah orang yang mau terima pembaru. Dan saudara harus memulai yang mengerti ini. Minta sesuatu. Kemarin doanya Pak Ishak, betul, Karanganyar. Itu saudara kumuh di Jakarta. Mikir sesuatu. Rencanakan sesuatu untuk orang-orang itu. Pasti Papa berkenan. Kalau kita merencana, pasti dia akan memberkati. Untuk ide-ide yang luar biasa dalam kehidupan ini. Nah, Tuhan senang, Papa kita senang. Kalau dia bisa menemukan anak-anaknya yang membuka pikirannya. Lalu dia masuki perkara-perkara baru yang luar biasa. Jangan kaku. Jangan kaku. Beri kesempatan untuk Roh Kudus. Membawa cara-cara yang kita nggak pernah mikir sebelumnya. Jangan takut untuk terima pembaruan. Jangan takut sebab Tuhan itu hidup. Sesuatu yang hidup itu bergerak terus, betul? Yang hidup itu berkembang. Ada perubahan terus. Kalau bunga plastik itu diam saja dari dulu, ya gitu aja sudah. Ternyata banyak gereja itu bunga plastik.
Nggak ada pertumbuhan apa-apa dari dulu, ya itu saja. Nah, itu tergantung bagaimana kita mau mengizinkan Roh Kudus untuk memperbarui kita semua. Saudara, teliti Alkitab. Setiap perbuatan mujizat yang Tuhan kerjakan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dengarkan pertanyaan saya, lalu jawab. Ada enggak yang Roh Kudus atau Tuhan mengulangi untuk kedua kali cara yang sama? Ada tidak? Tidak ada. Berarti dia itu punya bukan cuma jutaan. Roh Kudus selalu punya cara yang baru. Selalu. Kalau saudara pernah dengar istilah teknologi inovasi, artinya pembaharuan. Roh Kudus itulah inovator hebat. Roh Kudus itu suatu pribadi yang terus membawa pembaharuan. Terus. Nah, kalau kita rajin-rajin memberi kesempatan dia membuat pembaharuan-pembaharuan, ini saya nggak bicara dalam hidup pelayanan, dalam hidup pribadi saja, terus ada perkara-perkara baru yang terjadi, saudara. Terus tidak pernah berhenti. Mari saya ajak saudara melihat ilmu jiwa sedikit. Di dalam psikologi ada sebuah teori, dan saya percaya teori. Seorang manusia itu hidupnya kan bergairah. Dan kalau orang itu hidupnya bergairah, dia pasti segar terus. Fresh. Ternyata psikologi mengatakan cuma satu penyebab. Kalau orang itu hidupnya bisa bergairah. Kalau setiap hari dia ketemu yang baru. Nah, cuma sayangnya ini dipakai setan. Untuk suami istri, bosan istri yang lama, cari yang baru lagi. Kurang ajar, betul. Ini kenyataannya. Tapi saya mau lihat dulu secara yang mendasar sekali. Coba begini. Kalau saudara tiap hari itu surprise ya, terkejut dalam arti positif. Wah, apalagi, luar biasa ini. Kira-kira segar nggak hidup itu? Bergairah bukan? Karena ada yang baru terus. Wah, luar biasa ini. Nah, di sini saya belajar. Dulu memang saya ini orang yang praktis. Saya misalnya begini, saya tuh selalu berkata pada orang, kalau mau ngasih hadiah nggak usah dibungkus lah, toh nanti dirobek juga. Betul-betul daripada nambahin sampah. Untuk apa dibungkusin lagi itu dirobek. Tapi setelah saya belajar tentang ini, supaya surprise, nggak tahu dulu. Kalau mau dikasih sudah tahu, nggak surprise, sudah tahu kelihatan di situ. Justru supaya surprise dibungkus. Nah, saudara, kalau kita hidup dengan Roh Kudus, perhatikan, setiap hari kita pastikan surprise. Sebab yang dia buat selalu yang baru untuk kita masing-masing. Itu yang menggairahkan hidup kita. Nah, orang yang hidupnya bergairah tiap hari, itu pasti nggak cepat mati. Betul nggak? Seger terus sehat. Untuk apa sakit-sakit? Dan orang yang seperti itu kalau tidur, saudara, maunya cepat pagi. Karena apa? Waduh, menunggu ada apa lagi ya, besok ada apa lagi. Tapi orang stres. Jangan cepat-cepat pagi, supaya tidur terus dulu, capek. Maka itu cara membuktikan. Saudara itu hidup dengan Yesus atau tidak, itu kalau bangun pagi. Begitu bangun tuh males. Aduh, Senin lagi, bayar utang lagi, aduh, cek lagi. Aduh, Senin apa? Urusan ini lagi, aduh. Nah, berarti sudah lagi stres itu. Kalau kita hidup dengan Roh Kudus, setiap hari itu pasti ada yang baru. Ingat, ratapan Yeremia 3 ayat 23-25. Kasih setiamu, rahmatmu selalu baru setiap pagi. Setiap pagi. Itu menyegarkan sekali. Itulah Tuhan. Hidup itu menyenangkan. Ada gairah. Bertahun-tahun saya hidup dengan cara ini. Saya selalu menunggu hari baru. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Dia tidak pernah mengulangi hal yang sama. Tidak. Selalu ada yang baru. Ada yang baru. Itu menyegarkan betul. Hidup kita seperti itu. Jadi itu hanya Roh Kudus yang bisa membuat semuanya jadi baru. Yang tidak pernah kita miliki. Peratapan sudah. Sekarang 1 Korintus 2:9. Nah, ini surprise-nya. Ini yang Roh Kudus buat. Ya, perhatikan baik-baik. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah, bukan belum loh, tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga,
Dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan untuk mereka. Yang mengasihi siapa? Dia. Mengasihi Yesus Tuhan. Coba, 3 kriteria itu. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Itu baru bukan? Baru. Maka itu dalam segala hal. Jangan coba-coba mereka-reka. Termasuk masalah jodoh. Mungkin yang itu justru bukan karena saya muncul duluan. Loh betul nggak? Karena yang Papa buat selalu yang baru. Saudara mau sekolah kemana, jangan mikir kemana. Kosongkan dulu pikiran itu. Oh jangan-jangan aku ke sana. Loh sudah timbul duluan. Bukan itu yang Papa beri. Betul? Maka itu dalam hidup saya, saudara. Saya tuh nggak pernah nebak-nebak. Saya nggak pernah mereka-reka. Biar aja saya jalan terus kok dengan Tuhan. Karena saya lebih suka yang beginian muncul dalam diri saya. Karena itu pasti nggak pernah orang tahu. Karena begitu jelas firman ini. Pokoknya mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, hati pun tidak pernah mikirkan apa-apa, nggak pernah mereka-reka. Itu yang Papa sediakan. Amin. Nah sekarang bayangkan, kalau hidup kita setiap hari menerima yang beginian, apa nggak seger terus? Papa buat surprise, dikit-dikit surprise. Oh iya, apalagi? Oh hidup itu menyenangkan sungguh. Dan ini hanya Roh Kudus yang bisa buat. Masalah apa saja. Jangan kita reka-reka. Jangan-jangan yang ini. Atau mungkin yang itu. Enggak semuanya. Mau hidup dengan cara seperti ini, saudara? Menggairahkan sekali. Nah, orang yang kaku, orang yang kuku kepada pendirian yang lama, orang itu enggak akan mengalami pembaruan. Karena Papa enggak mau bertengkar. Papa nggak mau berbantah-bantah, dia nggak mau ribut dengan kita. Kalau dia lihat ada sesuatu yang kita sudah pegang, dia nggak akan beri. Ya tunggu, buang itu dulu yang lama kamu. Saya pakai cara hidup ini sudah cukup lama. Dalam pelayanan, dalam hidup, dalam kerjaan, dalam apa saja. Saya memberi kesempatan Roh Kudus untuk bekerja dulu. Nanti saya baru ngikut apa yang dia mau dalam hidup ini. Dan hasilnya sungguh luar biasa hasilnya. Sungguh dahsyat hasilnya. Itulah Tuhan kita. Kita mau sungguh-sungguh menikmati apa yang Dia percayakan buat kita. Hidup ini akan menyenangkan. Jadi yang Tuhan sediakan selalu yang terbaru. Yang gak pernah orang lain pikirkan. Gak pernah orang lain tahu lebih dulu. Dan itu akan membuat kita hidup makin senang. Dan hidup kita makin hari makin kuat. Mazmur 84 ayat yang ke-8. Kalau orang Kristen hidup dengan cara pimpinan Roh Kudus seperti itu, maka itu jadinya. Mereka berjalan. Makin lama makin loyo seharusnya. Betul? Karena orang jalan kan makin lama makin capek. Tapi itu makin apa? Makin kuat. Berjalan model apa? Berjalan ke arah mana? Yang buat orang itu makin kuat dikatakan hendak menghadap Tuhan di Sion. Jadi arah tujuan hidup kita itu yang menentukan. Jadi tujuan hidup kita. Sini mulai masuk pada hakikatnya hidup. Kalau tujuan hidup kita itu tahu jelas. Setelah kita tahu harkat hidup itu. Setelah kita tahu hidup itu sendiri. Setelah saudara diberitahu bahwa beling yang saudara terima itu berlian. Berubah nggak konsep hidup kita menjaga barang itu? Berubah. Kalau kita sudah tahu harkat hidup kita, demikian mulianya, demikian hebatnya, demikian tingginya penilaiannya itu. Karena dalam hidup seorang manusia akan muncul sesuatu yang akan berguna buat orang lain. Kita akan sayang-sayang hidup ini, saudara. Nggak akan dibiarkan mabuk, berjudi, berzina, kena narkoba, macam-macam. Enggak. Hidup ini luar biasa. Amin. Kita harus hati-hati menggunakannya. Bukan cuma mahal hidup ini, tapi tak ternilai. Ayo jujur saja. Kalau saudara bisa merencanakan sesuatu dalam hidup saudara, nggak usah banyak-banyaklah sesuatu saja. Dan itu bisa berguna buat orang. Hebat sekali. Izinkan saya memberikan kesaksian ini. Lagi sekali saudara. Kemuliaan bagi Tuhan. Tapi saya ingin saudara bisa mengerti juga.
Setelah Tuhan berikan saya visi untuk merencana di Papua, itu sekolah tanpa bayar pakai asrama. Maka nggak lama setelah sekolah itu berdiri pertama kali, Roh Kudus berikan saya ide untuk saya merencana sebuah rumah sakit. Nah, saya kenal papa saya sungguh-sungguh. Kemarin Pak Andres sempat tanya saya, apakah Pak Daniel nggak pernah meragukan kalau itu bukan suara Tuhan? Pertanyaan bagus buat saya. Saya jawab pada Pak Andres, saya sangat kenal papa saya. Saya sangat kenal. Kalau dia berbicara, saya tuh nggak ragu-ragu. Saya tahu pasti dia. Dia banyak tanya tadi malam itu, saya senang untuk ngomong dengan dia. Nah, ini masalah rumah sakit. Sebelumnya memang saya sudah punya ide. Orang Papua itu cuma butuh dua hal yang paling penting, pendidikan dan kesehatan. Maka itu mereka kalah dengan orang-orang dari daerah-daerah di Indonesia. Karena mereka itu minder. Begitu tertinggal kan pendidikan mereka. Nah, saya ingin buat yang terbaik buat mereka. Pendidikan itu nggak ada yang murah, saudara. Pasti itu mahal. Nah, kalau mereka saya buat yang mahal, suruh bayar, pasti nggak mampu juga. Lalu saya doa lagi. Papa bilang gratis. Secara logika saya bilang gratis dari mana? Jangan lagi bilang gratis untuk mendirikan sekolah aja yang cuma lulusan SMA. Itu pun desainnya sudah hilang. Mau model apa sekolah ini nanti? Tapi saya bersyukur, Roh Kudus itu dahsyat dan luar biasa. Saya merencana, saya minta ide dari Roh Kudus, bagaimana caranya. Dan sudah 8 tahun, 9 tahun ini sekarang sekolah itu berjalan. Dan Tuhan terus memberkati tanpa bayar. Makan, pakaian, seragam, sekolah, kesehatan, alat tulis, semuanya gratis. Khusus untuk orang-orang Papua sekolah, bukan untuk orang lain. Dan waktu dia bilang untuk rumah sakit, saya mulai berdoa. Maka itu kalau kita diskusi dengan Tuhan itu enak sekali. Sebelum saya ceritakan pengalaman saya belajar dari Nuh. Coba kita lihat Nuh, kok saya dibuka Alkitabnya, semua kita pasti tahu. Kalau saudara Nuh, renungkan ribuan tahun yang lalu, satu, hujan belum pernah ada loh di dunia. Sejak zaman kejadian, satu, sampai zaman Nuh tidak pernah ada hujan di dunia. Alkitab mengatakan hanya ada embun yang keluar dari tanah. Lalu Tuhan bilang, Nuh akan ada hujan. Kalau Nuh orang Sunda, Nuh pasti tanya, itu lalapan model apa lagi? Ngerti istilah ini? Hujan, dia ngomong lalapan. Ya pasti nggak tahu hujan itu apa. Lalu Nuh diberitahu, nanti ada air jatuh dari langit. Oh, begitu, dia cuma manggut-manggut air. Dari langit dia akan toleh. Langit dari mana ada air? Nggak tahu hujan, saudara. Coba bayangkan. Lalu yang kedua, Nuh buat kapal, Nuh. Ingat saudara, zaman itu belum ada transportasi air. Nuh bilang, dengar nama kapal aja, kapal itu gorengan apa lagi? Kalau Nuh saya akan nanya begitu. Apa lagi? Saudara, kalau cuma buat perahu mungkin masih mending, saudara. Ini kapal, lalu dipesan yang besar, Nuh, bertingkat. Sebab yang kamu bawa bukan cuma kucing dengan nyamuk, tapi gajah, gorila, jerapah, kuda nil. Wah, saudara, ayo jujur mikir. Terus dari apa banyak? Kayu, motongnya pakai apa? Begini, lah ngelemnya. Belum ada paku, belum ada lem zaman itu. Ayo jujur. Nah, itu cara saya bergaul dengan Papa. Saya tanya, bagaimana caranya? Terus dia berkata, saudara masih ingat waktu kita pertama kali belajar nulis? Kita pegang pensil, terus tangannya Mama di atas tangan kita. Masih ingat dulu? Saya terharu waktu Papa beritahukan. Jadi aku gambarkan kapal buatmu. Bener loh saudara, kalau nggak pakai gambar dia bangun model apa? Bisa jadi bulat kapalnya nanti. Nggak berlayar tapi gelinding gitu nanti. Pasti digambar oleh Tuhan. Nuh lihat. Luar biasa. Nah inilah kekristenan. Kita bergaul dengan dia. Untuk dia menunjukkan apa saja. Sampai mana tadi? Oke, sekarang Mazmur 25:14. Coba lihat. Ayo kita lihat ayat itu. Yang belum pernah tahu, catat ayatnya. Ini yang mengagumkan buat saya. Saya itu berusaha sedapat mungkin untuk mengalami apa yang Alkitab tulis. Sedapat mungkin saya harus mengalami. Dan kalau sudah mengalami itu indah sekali.
firman itu jadi hidup. Sudah? Mazmur 25 ayat yang ke-14. Dan bacakan untuk saudara supaya saudara mengerti apa yang Tuhan katakan di sini. Yahweh bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mari kita teliti satu persatu. Kata bergaul saja itu sudah hebat, bukan? Bayangkan kalau Presiden Megawati ngajak bergaul dengan saudara. Wih, dapat proyek banyak itu pasti. Terus ini bergaul karib lagi. Berarti saudara diajak tidur di rumah Presiden. Karena karib. Renungkan. Siapa berinisiatif bergaul karib? Tuhan dulu. Bukan dari pihak kita. Dari pihak Papa kita. Yang punya inisiatif untuk bergaul karib dengan gerejanya, dengan anak-anaknya di bumi ini. Ini sungguh luar biasa, saudara. Nah, saya gunakan ayat ini sudah lebih 20 tahun. Sesibuk apapun saya, kembali pelajaran pagi tadi, roh kita tetap nggak pernah ikut sibuk. Masih ingat bentuk jari ini? Sesibuk apa fisik kita, pikiran kita, semuanya, roh kita nggak pernah sibuk. Roh kita tetap bisa sibuk dan bergaul karib dengan Dia. Apa hasilnya kalau kita bisa diajak bergaul karib oleh Tuhan? Apanya diberitahukan kepada kita? Perjanjiannya. Luar biasa. Nah, Nuh diberitahu perjanjian Tuhan. Begini begitu nanti itu. Walaupun tidak semua kita pernah meneliti kemah tabernakel Musa. Tapi pernah dengar bukan firman itu? Hebat nggak tabernakel Musa itu? Sampai berat logamnya, tembaganya, peraknya, emas itu ditimbang semua, dirinci Tuhan. Lalu ukiran-ukirannya, lalu benangnya, sulamannya, warnanya apa? Tali-talinya, semua ukurannya ada, angka-angkanya ada. Lalu kulit lumba-lumba, kulit binatang dipakai, diberi pewarna apa, semuanya ada. Gereja tidak pernah mengajarkan ini. Gereja hanya menganggap dukun yang bisa ngomong dengan setan. Nggak mungkin kita bisa ngomong dengan Tuhan. Itu jahat. Harusnya semua hamba Tuhan mengajarkan kebenaran ini. Bahwa Tuhan masih bisa berbicara kepada manusia sampai hari ini. Karena Dia Papa yang baik buat kita. Maka itu jangan mengaku Kristen kalau kita belum pernah dengar Papa bicara kepada kita secara langsung. Bukan lewat kuping. Lewat Roh Kudus yang di dalam diri kita. Jangan berani mengaku diri Kristen. Berarti kita cuma beragama Kristen. Beda orang Kristen dan beragama Kristen itu beda. Ini pergaulan karib yang Papa inginkan dari kita anak-anak. Perjanjian diberitahukan. Keluaran 25 ayat 40. Bagaimana Musa bisa dapat blueprint? Kalau ada arsitek akan tahu. Gambar birunya itu dari mana? Sampai ukuran kemah, panjang, lebar, tinggi, ukuran tali, ukuran beratnya logam, ukuran sulamannya, ukuran semuanya diteliti. Keluaran 25 ayat yang ke-40. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Nah, saya berusaha untuk mengalami ini dalam semua bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan ingatlah Musa, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Saudara baca judul-judulnya dari ayat-ayat itu. Mulai ayat pertama judulnya apa? Petunjuk pendidikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Perikop kedua ayat 10 mengenai tabut perjanjian. Jadi Musa bersekutu dengan papanya dan dia tulis. Sampai ukurannya semua. Perikop ketiga ayat 23 mengenai apa? Meja roti. Ayat 31 mengenai kandil atau kaki dian itu. Mari saya tunjukkan lagi. Kalau zaman Musa hidup, Yesus sudah ada atau belum? Jelas belum. Kalau Tuhan Yesus belum ada, berarti jalan ke surga sudah terbuka atau belum? Belum. Bayangkan, jalan ke surga belum terbuka. Tapi Tuhan sebagai Papa sudah begitu dekat dengan Musa, dengan Nuh. Seharusnya zaman perjanjian baru, Tuhan jauh lebih dekat dengan kita. Ingat waktu Yesus mati cuma ada satu peristiwa, tirai terbelah. Ruangan Maha Kudus terbuka. Maka itu Kristen miliki pergaulan ini dengan Tuhan. Yang begitu erat.
Kamu membangun semua itu Musa harus menurut contoh yang kuberikan kepadamu di atas gunung itu. Jadi Musa gambar dan dia tulis, dia dengar. Ukurannya sekian, ukuran sekian. Saya beri contoh satu lagi anak-anak Tuhan. Supaya hari ini saudara semua punya pengalaman yang luar biasa. Kejadian 18 ayat 1. Dan ini cara belajar yang baik untuk kita mengerti kebenaran Tuhan. Kemudian Yahweh menampakkan diri. Kalau menampakkan diri datang nggak? Datang. Kepada siapa? Abraham. Lalu lihat situasi Abraham. Ini yang saya kagum pada papa yang baik. Maka itu Kristen itu bukan agama. Kalau agama, ayat ini nggak laku. Salah dalam peraturan agama. Itu nggak sopan sama sekali. Apanya nggak sopan? Coba lihat situasinya. Kepada Abraham dekat pohon tarbannya di Mamre sedang. Lihat suasananya, lihat situasinya. Ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Kita nggak pernah lihat fotonya Abraham. Tapi kalau saya tiap kali baca tentang yang satu ini, saya bayangkan dia pasti gemuk. Boleh nggak? Boleh toh? Nggak salah. Orang gemuk, hari panas terik, duduk di pintu kemah, tidak ada listrik, berarti nggak ada AC dan kipas angin. Kira-kira ini ngapain? Ayo, cepat jawab. Kira-kira ngapain? Cari angin. Panas, saudara. Walaupun ayatnya nggak tertulis, tapi saya percaya ini pasti lagi nggak pakai baju. Boleh saya pakai istilah ini? Untuk memudahkan ini loh Tuhan kita, maka itu bukan agama. Dalam kondisi santai. Kalau ada orang Jawa ngerti kata bledet, nggak pakai baju, panas, hari terik sekali, panas sekali. Bayangkan tidak dalam kondisi doa puasa, rohani sekali, enggak lagi penyembahan juga enggak. Saya bayangkan duduknya itu, saya enaknya juga. Tuhan datang, enggak pakai protokol. Ayo ganti baju dulu Sen. Enggak. Begitu santainya Papa dengan anak-anaknya, katakan amin. Lagi sekali zaman itu Yesus belum ada. Tapi Tuhan toh dengan anak-anak sebegitu dekat. Seharusnya zaman sekarang pun begitu. Amin. Maka itu kalau saudara ngaku orang Pantai Kosta, terlalu. Kalau saudara nggak pernah bergaul dengan Tuhan. Pantai Kosta macam apa? Maaf. Pantai Kosta harusnya mengalami kuasa Pentakosta betul-betul. Ingat kisah Rasul, itulah Pentakosta. Tuhan bisa bicara kepada manusia. Ini lagi santai. Ingat. Saya lompat dulu, kisah Rasul 13. Ini masih lumayan rohani kalau ini, saudara. Tapi ini sejarah yang luar biasa. Dan inilah perjalanan Paulus yang pertama dalam memberitakan Injil. Sejarahnya bagaimana? Kisah 13 mulai ayat yang kedua. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Jadi masih lumayan rohani sekali lagi ibadah dan puasa. Terus ada kata apa di situ? Berkatalah Roh Kudus. Nah, ini loh saudara. Sampai hari ini Roh Kudus masih bisa bicara. Katakan amin. Inilah pergaulan itu. Maka itu kalau kita sembahyang. Maaf, ini saya radikal betul. Kalau sampai kemarin, ingat cerita di telepon jam 7 sembahyang. Jam 10 sembahyang. Jam 1 sembahyang. Hebat juga. Kalau saya ketemu orang suka sembahyang seperti itu, apalagi pakai kata puasa lagi. Lalu saya tanya, Tuhan ngomong apa? Enggak, itu pasti tidur dia. Enggak mungkin kalau ada orang berdoa, begitu lama Tuhan enggak bicara. Enggak mungkin. Saya akan hancurkan dalam arti, bukan hancur betul-betul gitu. Bubarkan. Kalau sampai ada gereja punya jadwal doa puasa mingguan. Tapi setiap doa puasa enggak pernah Roh Kudus bicara. Itu kan bukan puasa itu. Di rumah lagi sumpah ke gereja aja yuk. Maaf. Terus apalagi kalau buka puasanya bareng-bareng. Aduh makan gratis, sana yuk ke sana yuk. Ayo. Saudara baca ayat ini. Kalau gereja lagi beribadah pakai puasa. Harus tidak boleh tidak. Roh Tuhan berbicara. Memberi instruksi. Memberi direksi, mau kemana dan bagaimana gereja ini.
Puasa nggak pernah dengar suara Tuhan. Diet itu. Maaf. Pasti diet. Bertobat orang kayak begitu itu. Saya pegang betul firman ini. Kalau kita puasa pasti dia bicara kepada kita. Apa kata Roh Kudus? Bukan berkata terus di udara ada suara. Kita takut. Enggak, saudara. Dia berkata lewat anak-anaknya, lewat tubuhnya. Entah nubuat, ternyata saya tidak tahu zaman itu. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka, ku-SK-kan bagi mereka. Maka berpuasa berdoalah mereka, dan setelah itu meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Sejarah baru terjadi. Apa tujuan hidup kita? Saya kembali pada kesaksian saya. Saya sadar, saya cuma lulusan SMA. Itu pun jasa sudah hilang. Tapi saya sadar, dalam diri saya ada potensi yang Tuhan beri. Setelah sekolah itu beri, dia mau minta buat rumah sakit. Tapi jangan beri nama rumah sakit. Nah itu saya bingung, apa namanya? Orang Papua itu umur rata-ratanya 45 tahun. Kasihan sekali. Umur rata-rata itu 45 tahun. Dan mereka mati. Karena penyakit luar biasa. Nah penyakit tertinggi dua. Pembunuh terbesar di Papua itu TBC dan malaria. Itu pembunuh terbesar di Papua. Dan memang saya tahu mereka butuh rumah sakit. Tapi setelah Roh Papa saya berkata jangan rumah sakit namanya. Dan saya tuh bingung. Salah seorang anak saya yang arsitek, dia lulusan Gajah Mada. Dia tahu pergumulan saya, dia berdoa. Namanya Dana. Pak, ternyata Tuhan bilang, namanya rumah kesembuhan. Wih, saya merinding. Betul kalau begitu. Saudara, lalu ketika kami minta izin Pak Bupati heran. Wah betul Pak Pendeta. Supaya orangnya nggak sakit-sakit lagi, sembuh nanti. Jadi rumah itu namanya rumah kesembuhan Grasi Sempurna. Belum jadi, kami sedang membangun. Ini tahun 94 saya dapat visi ini. Terus Roh Kudus mengajar saya untuk menggambar. Walaupun jelek gambar saya, tapi saya mau catat. Satu persatu dia rinci, coba bayangkan. Maka itu jangan takut saudara, apapun latar belakang kita. Kita nggak pernah punya apa-apa. Tapi potensi itu ada dalam diri kita. Untuk merencana. Terus dia bilang begini, rumah kesembuhan itu harus di pantai. Aku tidak mau kau bangun di kota atau di darat, di pantai. Saya tulis di pantai. Saya masih belum ngerti. Lama dapat pernyataan. Moto rumah sakit, rumah kesembuhan itu nanti orang sakit pulang ke rumah. Jelas saya dengar ya, pulang ke rumah. Saya tanya, apa ini apa lagi orang sakit pulang ke rumah ini? Dia ingatkan saya, waktu kamu kecil sering sakit. Dan ternyata orang sakit, kalau ditunggui oleh orang yang mengasihi dia, itu cepat sembuh. Apalagi pacar yang nungguin. Ngerti? Jadi nanti orang sakit itu yang menjaga keluarganya. Jadi rumah kesembuhan itu nanti Dani nggak perlu banyak-banyak perawat. Oh, saya baru ngerti. Terus saya tanya, nah kalau orang sakit itu pulang ke rumah, jadi apa bentuknya? Karena di pantai dan kamu bentuk cottage bungalow itu. Tergantung kelasnya nanti. Ada tipe 21, tipe 36. Nanti keluarga jaga di situ, ada dapurnya di situ. Jadi rumah kesembuhan nggak perlu masak, yang masak keluarganya. Perawat itu jadi penghematan. Saudara, ringkas cerita setelah saya tulis semuanya itu, saya konsultasi kepada banyak dokter, termasuk Pak Rohnya di Utaswit sudah pernah lihat bangunan itu di Nabire. Pak Rohnya heran melihat. Karena akhirnya begini, dari semua dokter yang saya pernah ajak bicara, itu saya kagum. Lagi sekali dengar, saya cuma lulusan SMA. Mereka heran kalau bukan Roh Kudus nggak mungkin. Jelas, saya nggak pernah sekolah kedokteran, boro-boro kedokteran. Dari berapa dokter? Saya ingat-ingat ini. Yang pertama, kenapa di pantai? Karena udara pantai itu sehat untuk orang paru-paru. Saya nggak ngerti. Yang kedua, kenapa harus satu pasien satu rumah, bukan sal, supaya menjaga penularan, jangan cepat. Bayangkan, saya nggak ngerti sebelum. Lalu supaya kekeluargaan tetap akrab di situ. Mereka tanggung jawab untuk keluarganya yang sakit itu sendiri. Luar biasa tuh. Dan banyak lagi yang dia bicarakan. Nah jadi dia tuh bisa berbicara kepada kita sampai hari. Tapi masalah baru muncul. Kami nggak pernah dapat tanah di pantai. Mahal tanah di pantai itu. Bayangkan 94 dapat visi. 2001 bulan Februari. Datang seorang namanya Syukur. Orang Bugis. Bawa 4 sertifikat. Karena dia tahu kami lagi cari tanah buat rumah kesembuhan. Pak Pendeta ada tanah dijual milik Pak Haji.
Ini sertifikat. 65.000 meter persegi, 6 hektar setengah. Kami lihat tanah itu pas di pantai. Ada 1.000 lebih pohon kelapa. Ada ratusan pohon mangga, pohon jambu monyet, dan banyak pohon-pohon lain di pantai itu. Langsung saya tolak. Setelah saya tahu harganya, Rp2.000 per meter. Hak milik tahun 2001. Saya langsung berpikir ini pasti tanah bermasalah. Maksud tanah semurah itu Rp2.000. Beli juga mikir dong saudara, kalau sampai ada apa-apa. Ayo, murah sekali saudara, ukuran zaman sekarang. Saya bilang nggak jadi. Loh kenapa? Saya bilang terlalu murah. Si Pak Syukur tertawa, dikasih murah, nggak mau. Ya logika dong. Mana mungkin tanah semurah, hak milik sertifikatnya. Bulan Maret dia balik lagi. Akhirnya teman berkata, minta fotokopi sertifikat, kita lapor ke pertanahan. Bermasalah enggak? Sampai pertanahan bilang, enggak ada masalah. Tapi saya ingat betul saudara. Enggak lama setelah itu, ada pengusaha kayu orang Makassar namanya Pak Yan. Dia itu ngomong, tahun 2000 itu saya tawar 3.500 enggak dikasih. Wah lebih yakin lebih bermasalah sudah. Ayo segoblok-gobloknya orang yang kasih 3.500 dong. Dia pasti yang 2.000 ngapain? Ayo jujur. Saya balik-balik sudah enggak jadi lah, sudah enggak jadi. Tapi di situ saya minta ampun, saya bertobat betul. Bulan April balik lagi. Saya heran, lu kenapa nggak ditawarkan orang lain? Terus wakil saya namanya Pendeta Edo, dia bilang kenapa kita nggak ketemu Pak Hajinya saja? Betul juga ya. Lalu kami bertiga datang, saya Pak Edo dan Pak Syukur datang ke Hajinya, itu namanya Haji Haman. Umurnya 70-an kurang lebih, saya nggak tahu. Orang Bugis juga. Saya langsung berkata, Pak Haji, maaf. Saya curiga dengan tanah ini. Kenapa Pak Haji jual murah? Lalu dia cerita, Pak Pendeta, dalam pelajaran agama saya, orang setelah saya ini sudah harus mikir bekal ke akhirat. Saya itu pengen amal. Wih, saya terkejut. Saya pukul dahi saya, pendeta nggak bertobat, saya bilang begitu. So, pendeta masih curiga lagi. Ya pasti gimana nggak curiga, tanah semurah itu. Ya kan 6 hektar setengah cuma 130 juta. Di pantai lagi. Lalu dia cerita begini, itu buat saya sungguh-sungguh. Memang saya bisa jual lebih dari harga itu. Tapi saya sudah mengunjungi berapa kali asrama bapak, anak-anak itu asrama, dan sekolah. Saya itu mikir, kok ada zaman sekarang orang buka sekolah nggak bayar? Saya cuma mikir Pak. Tapi setelah saya dari syukur, Bapak Pendeta mau bangun rumah sakit, saya langsung berani menyerahkan tanah ini harga semurah itu. Karena saya mau aman. Karena kalau Bapak bangun rumah sakit pasti akan nolong orang-orang miskin itu. Bayangkan saudara, Tuhan begitu luar biasa. Terus terang orang Kristen belum tentu berani menyerahkan tanah semurah itu. Paskah bulan tahun 2001 kami bayar lunas 130 juta. Hari Paskah itu kami bayar, kami doakan Pak Haji. Kami berkata Pak Haji, enggak usah pikir selamat ke surga dengan amal. Isa yang kudus memberkati. Saya sampaikan kebenaran itu, terserah dia terima atau tidak. Lalu saya minta izin Pak Haji, kalau besok rumah sakit ini, dia nggak ngerti rumah kesembuhan. Kalau rumah sakit ini berdiri, boleh nggak kami buat prasasti sejarahnya? Ini tanyanya Haji Haman. Oh silakan. Kami akan buat prasastinya itu supaya orang tahu. Saudara, inilah Tuhan, katakan. Sekarang ini kami kebingungan. Yang ngelamar dokter sudah banyak. Kami nggak cari, Tuhan kiriman dokternya sendiri. Coba bayangkan. Nah ketika kami ke notaris, ini lebih hebat lagi. Kan saya tuh mikir, kenapa kok 6 hektar setengah? Penduduk Nabire itu nggak sampai 50.000. Nah kami pernah konsultasi pada seorang ahli manajemen rumah sakit, kalau 50.000 paling dah 3 hektar cukup. Ini kasih 6,5 hektar. Waktu saya tawar, Pak Haji boleh nggak beli separuh aja? Karena kami keberatan ngurusnya itu. Tanah sebesar itu, mau buat guling-guling aja nggak cukup. Ya, sebanyak itu. Apa jawab Tuhan waktu di depan notaris itu, saudara? Dia bilang, Daniel, aku akan jadikan rumah kesembuhan untuk rujukan. Bukan cuma untuk Papua. Tapi termasuk kepulauan Pasifik, negara-negara akan datang. Hah, saya pikir jadi siapa rumah kesembuhan itu nanti? Orang akan datang cari kesembuhan dari Tuhan Yesus di tempat itu. Ayo saudara lihat saya. Modal apa saya? Bayangkan. Maka itu dalam diri saya ada potensi yang luar biasa. Bukan gelar, bukan keuangan. Saya tahu apa harkat hidup saya ini. Saya tahu. Nah setelah tahu mutu, kondisi, dan nilai hidup itu sendiri, mari kita cari tujuannya sekarang. Untuk apa? Tujuannya jelas, kita berjalan ke arah Sion. Amin. Ke arah Tuhan.
Tidak hidup untuk diri sendiri, katakan amin. Untuk Tuhan dan untuk orang lain. Waktu saya di Palangkaraya, ada orang bertanya begini kepada saya, bagus. Karena dia kenal saya sudah lama. Bagaimana cara Koden, dia panggil saya Koden. Itu menggunakan dan menjalankan keuangan. Wih, saya nggak pernah terpikir sebelumnya. Tapi karena dia tanya, saya mesti mikir ya bagaimana cara Roh Kudus ngajar saya. Saya ingat, ada 3 hal yang saya pakai cara. 1, kalau saya punya uang dan saya menggunakan uang. Nomor 1 saya akan tanya, Papa, engkau perlu apa dengan uang ini? Saya akan tanya dia dulu. Ini jauh sebelum saya menikah, saya sudah pakai cara itu. Dan Roh Kudus siapan istri saya pun isi seperti itu. Setelah saya tahu papa saya lagi butuh ini untuk pekerjaannya, saya utamakan ke situ. Baru nomor 2, kalau ada sisa lagi, saya tanya, siapa yang perlu diberkati hari-hari ini? Karena saya punya uang sekarang. Jadi saya akan cari orang yang perlu diberkati hari-hari ini. Baru nomor 3 pada sisanya, saya waktu belum menikah dan setelah menikah juga, kami suami istri mikir, kita perlu apa ya hari-hari ini? Baru yang ketiga kami perlu untuk kami sendiri. Kalau itu pun masih ada sisa, kami kembali pada yang pertama tadi, Tuhan perlu apa sekarang? Akan terus begitu. Maka itu Tuhan, saudara, dia memberkati kami itu luar biasa dalam cara banyak seperti itu. Karena motivasi hati itu sangat menentukan. Ayat terakhir, Filipi 1. Filipi 1, ini luar biasa. Karena bagiku hidup adalah siapa? Kristus. Nah, saya pernah ketemu orang ini. Pokoknya aku punya kaul, punya ujar, punya apa? Sebelum lihat New York nak mau mati dulu. Wih, hebat juga. Berarti orang itu hidupnya adalah New York. Ada orang hidupnya Mercedes. Aku pengen punya Mercedes, aku pengen punya BMW. Nah, hidupnya seperti itu. Nah, hidup apa? Yang benar adalah hidup itu Kristus. Mati adalah keuntungan. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini kata-kata yang luar biasa. Seperti yang tadi saya tanyakan di 2 Korintus 4 ayat 16. Tetapi kami tidak tawar hati. Ternyata Paulus punya tawar hati. Kita lihat ayat ini, ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Berarti dia tuh maunya hidup atau tidak sebetulnya? Enggak. Betul. Nanti ayat berikut kita akan tahu. Dia tuh enggak mau hidup lama-lama di dunia. Tetapi kalau aku harus hidup, sepertinya terpaksa. Bukan terpaksa dia. Tapi inilah kebenaran. Yaitu berarti bagaimana? Bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang aku harus pilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari 2 pihak. Pihak yang pertama, aku ingin cepat-cepat pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Artinya mati. Itu memang bagaimana Paulus mengaku? Itu memang jauh lebih baik. Benar, saudara, kalau masuk surga itu aman. Sudah nggak ngurusi pajak, nggak ngurusi perbulan, nggak ngurusi doa puasa, enak sudah di sana. Sama di dunia ini masih banyak peraturan. Ingat tadi 257 masih jauh dari Tuhan selama kita hidup dalam tubuh. Ayat 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Inilah hakikat kehidupan. Saudara dan saya hidup itu bukan karena ini, karena itu. Hidup ini karena ada orang yang membutuhkan kita. Maka itu orang kesenang egois, pengen cepat mati, bertobat. Itu orang egois betul. Masih banyak yang Tuhan, orang membutuhkan kita. Jadi hidup ini harus memberi buah. Saya punya filsafat buah dalam hidup ini. Saya belajar dari banyak buku, maka saya sarikan ada 4 filsafat buah. Nomor 1, kalau ada pohon buah berbuah, kalau dipetikin, ada pohon buah marah terus ngancam tahun depan buah nggak berbuah karena kamu ambil. Ada nggak? Tidak. Nomor 2, kalau pohon itu berbuah, lalu pemiliknya sudah nggak cukup, sudah kelebihan untuk makan dan dia jual. Apakah pohon buah dapat duitnya? Untuk apa pohon dapat duit? Yang dapat yang punya. Betul. Yang ketiga, buah itu mau diapakan cuacanya, mau berubah cuacanya, asal tetap ada dalam tanah. Dia tahu ritmenya. Musimnya berbunga dengan berbunga, musim berbuah dengan berbunga. Tahu waktunya itu. Betul. Yang keempat, ini yang sungguh-sungguh luar biasa. Pohon itu sifatnya memberi, terus memberi. Karena tidak pernah ada pohon buah makan buahnya sendiri. Wih, nakutin itu. Kalau saudara punya pohon buah seperti itu cepat tebang, nanti anakmu dimakan. Inilah hakikat kehidupan. Dalam diri saudara bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Enggak ada yang ngamen.
Lagi sekali, ternyata lewat hidup kita bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Kalau kita mau hidup seperti itu dengan Tuhan. Nah, dari semua ini ternyata kata kuncinya pada ayat 20-nya. Coba lihat ayat 20-nya. Ini yang saya akhiri dengan ayat. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam berapa hal, segala hal, tidak akan bagaimana beroleh malu. Hidup ini gak akan beroleh malu kalau kita punya cita-cita seperti Paulus ini. Inilah hakikat daripada kehidupan. Apanya gak beroleh malu? Kenapa? Melainkan seperti sedia kala sejak dulu. Demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata diapakan? Dimuliakan dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara dan saya gak akan beroleh malu dalam hidup. Kalau kita punya tujuan hidup, hakikat kehidupan seperti Kristus dimuliakan dengan nyata dalam tubuh. Nah, saya nggak pernah ngerti itu kalau Paulus berkata baik dalam hidupku. Oke, kalau waktu hidup kita memuliakan Yesus bisa. Tapi dalam matiku juga memuliakan Yesus itu bagaimana caranya? Saya nggak bisa mengerti. Sampai pada suatu hari, saudara. Itu bulan Agustus tanggal 9 tahun 99. 8 Agustus 99. Saya ada di rumah sakit Sumber Waras. Pendiri dan pemilik tanah GKI Samanhudi, Ibu Esther, itu meninggal. Saya nggak pernah kenal Ibu Esther ini, tapi anaknya, Bapak Iman Santoso, itu guru saya. Pas saya di Jakarta dengar, dan malam itu penutupan peti. Saya heran, belum pernah saya lihat upacara penutupan peti kebaktian ratusan orang datang. Dan lebih 40 pendeta datang. Siapa orang ini? Oh, sambutannya lama. Masing-masing pendeta beri sambutan, cerita. Termasuk Pak Ras Pandiangan. Oh, ternyata dia tokoh hebat. Suaminya itu pemilik anak GKI Samanhudi itu dihibahkan. Papanya berapa puluh tahun yang lalu. Nah, setelah sambutan itu semua saya baru ngerti, berarti ibu ini orang hebat. Pantas anaknya juga hebat. Pak Iman Santoso. Lalu saudara, sebelum kan diberi kesempatan untuk melihat terakhir kali itu kan, maka Pak Iman memberikan sambutan. Saya kaget. Saudara, ibu, bapak, kalau nanti melihat wajah ibu saya yang terakhir dan ada yang aneh, jangan kaget. 2 jam setelah ibu saya meninggal, ada seorang tua, matanya melihat. Saya kaget. Ternyata mamanya punya surat wasiat. Kalau aku mati, mana yang perlu, ambil. Karena dia kena kanker cukup ganas. Ginjal, paru-paru apa sudah rusak. Dia lama kena kanker. Jadi tinggal mata yang masih utuh. Saya tadi nggak ingin maju untuk lihat karena saya nggak kenal juga. Di situ saya baru ngerti ayat. Selama dia hidup, itu bukti masih ada. Puluhan pendeta, puluhan orang diberkati. Tubuhnya memuliakan Kristus. Matinya pun tubuhnya memuliakan Kristus. Dia berikan kepada orang lain. Matanya. Jadi nanti kalau saudara lihat, kata Pak Iman, agak aneh wajah mama saya. Karena diisi kapas matanya. Bayangkan. Inilah contoh hidup yang memberi buah. Sampai mati pun tubuhnya tetap memuliakan Tuhan. Jadi saudara punya banyak hal yang kita bisa pakai untuk memberkati orang. Saya bersyukur kepada Tuhan. Sudah puluhan, kalau saya nggak berkata ratusan, saya takut mulainya begitu. Anak-anak yatim yang berhasil lewat hidup saya. Kemarin malam waktu kami turun sebentar, dapat telepon dari anak yatim satu dari Perancis yang saya sekolah. Dan dia cerita luar biasa. Dia tuh nggak punya bapak. Dari lahir dia nggak tahu siapa bapak. Saya ambil dia tahun 96 waktu dia baru lulus SMA. Waktu saya pelayanan di daerah Minahasa, saya ketemu dia. Lalu Roh Kudus bilang sesuatu, saya sekolahkan dia lulus S1 di Samratulangi Manado. Terus dia dapat beasiswa ke Perancis untuk master dan doktornya. Luar biasa. Nah, sekarang ngambil doktornya dia di Perancis Selatan. Itu baru salah satu. Ada cukup banyak. Kami suami istri bertekad sampai kapanpun harus ada buah yang keluar di hidup kami berdua sebagai suami istri. Dan buah itu dinikmati oleh banyak orang. Inilah hakikatnya kehidupan. Hidup tidak boleh hanya untuk diri sendiri. Katakan. Hidup itu untuk Tuhan dan untuk orang lain. Kalau ada sisanya baru untuk diri sendiri. Dan Tuhan pasti akan berkati luar biasa.
Maka itu orang-orang kaget dan heran. Bagaimana kami bisa buat sekolah tanpa bayar, itu orang nggak bisa mengerti. Tadi malam Pak Andres pun tanya berkali-kali. Sampai hari ini pun saya nggak bisa tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Tapi itulah kenyataan. Ternyata kalau kita mau, Tuhan juga lebih mau dari kita. Kan kita cuma alat. Amin. Cuma alat. Jadi nggak usah takut. Ya, anak kecil mengaminkan. Kita nggak usah takut. Betul Yos ya? Nah. Puji Tuhan. Saudara, siapkan anak-anak kita dari kecil juga. Baik kalau saudara di rumah anak-anak itu sediakan kaleng. Ya, simpan uang sisamu. Nanti kirimkan ke daerah-daerah, ke desa-desa. Ke anak-anak pendeta yang susah di desa. Supaya itu jadi uang sekolah buat mereka. Uang apa? Nanti anak-anak akan senang. Dari kecil diajar untuk memberkati orang lain. Inilah harkat dan hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Mau seperti itu saudara? Ya, kita cari apa harkatnya dulu. Apa sih potensiku ini apa? Apa yang aku punya dalam hidup? Saudara punya perusahaan, saudara punya keahlian, saudara punya pekerjaan, punya apa saja gunakan. Setelah tahu tujuannya, ke arah Sion, ke arah Yesus. Lalu berguna buat orang lain. Dengan itu dunia akan memuliakan Yesus. Amin. Mari kita menghampiri itu. Sekarang kita akan masuk pada tema ini dulu. Hidup itu harkat dan hakikatnya itu apa saja. Hebat juga ini panitianya memakai kata bahasa Indonesia tinggi. Harkat dan hakikatnya. Luar biasa. Saudara, kalau kita tidak pernah mengenal dan mengerti hidup itu sendiri, maka kita tidak pernah sayang dan tidak pernah menghargai dan tidak pernah membawa hidup ini ke arah mana. Satu contoh, apa yang akan terjadi pada seseorang yang nggak kenal, nggak mengerti itu berlian. Terus dia bisa menjaga nggak berlian itu? Enggak. Dia bilang, apa beling ini? Karena dia nggak mengerti. Nah, begitu pula kita. Kalau kita ini hidup, tapi nggak pernah ngerti harkat dan hakikatnya. Ya, tujuan dan kegunaannya. Kenapa kita diciptakan, dijadikan Tuhan, kenapa? Maka saudara hidup ini kita akan sia-siakan. Orang yang berzina, orang yang kena narkoba, orang yang menghancurkan diri dengan mabuk, judi, sejenisnya. Itu pasti orang yang nggak pernah tahu betapa berharganya hidup itu. Pasti. Nah, ternyata banyak juga orang Kristen yang nggak pernah tahu harkat dan hakikat hidup itu apa. Satu kali saya baca sebuah buku yang cukup mengagetkan saya. Dan saya baru ngerti juga setelah baca buku itu. Dia berkata bahwa kalau Anda ingin mengenal, ingin mencari, ingin mengetahui di mana kekayaan yang sesungguhnya itu berada. Jangan ke bank, jangan ke rumahnya orang kaya, jangan ke museum, jangan ke Amerika, negara kaya itu. Dia berkata, pergilah ke kuburan. Saya bingung, ngapain ke kuburan? Terus baca semua nisan dengan nama dan umurnya orang-orang yang di situ. Disitulah kekayaan itu ada. Lalu dia uraikan. Ternyata kekayaan itu tidak pada materi, pada deposito, pada surat tanah, pada